Terima kasih hari ini mau ngobrol-ngobrol dengan saya. Kebetulan kita lagi di perpus, anak-anak juga sudah pulang, jadi bisa ngobrol meskipun di perpustakaan gitu ya. Oke, begini Bu Intan, besok rencananya saya ingin mengobservasi kelas Bu Intan ketika Ibu Intan mau mengajar. Nah, kira-kira besok Bu Intan mau mengajar seperti apa? Ya, rencananya saya akan melaksanakan pembelajaran tema 7, subtema 4, pembelajaran yang keempat. Itu materinya pelajaran bahasa Indonesia, materinya tentang fabel atau cerita dongeng hewan. Oke, bahasa Indonesia di tema 7, subtema 4, pembelajaran yang keempat, muatan pelajarannya bahasa Indonesia gitu ya, tentang fabel atau cerita hewan gitu ya. Nah, dalam proses pembelajaran tersebut tentunya kan ada tujuan pembelajaran yang ingin hendak Ibu capai. Nah, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang esok akan Ibu lakukan? Melalui media pembelajaran yang akan saya gunakan seperti video pembelajaran dan lembar kerja peserta didik. Peserta didik itu mampu menggali informasi atau unsur intrinsik pada cerita fabel, kemudian menentukan kata sapaan, lalu juga peserta didik mampu membuat cerita fabel tersebut. Oke, bagus. Jadi anak bisa memahami fabelnya apa, terus menggali informasinya, terus tadi unsur-unsur intrinsipnya, siapa tokohnya, apa amanatnya, seperti itu ya. Iya, betul. Oke, dan terakhir tadi Ibunya juga memfasilitasi bagaimana anak bisa menciptakan gitu ya, menciptakan sebuah cerita tentang hewan atau fabel seperti itu ya. Oke, itu jadi cukup bagus gitu ya. Saya ingin lebih spesifik lagi di area mana yang kira-kira kita sepakati nanti di saat observasi yang ingin dikembangkan ya. Jadi area pengembangan yang hendak dicapai itu bagian mananya? Yang hendak saya capai, peserta didik itu mampu menentukan unsur intrinsik pada cerita fabel tersebut. Oke, jadi hanya di bagian untuk unsur intrinsiknya saja ya, siswa bisa menentukan di sana. Oke, dalam untuk mencapai tersebut, tentunya kan harus ada beberapa cara atau strategi atau pendekatan lah ya. Nah, strategi yang Ibu akan siapkan seperti apa? Strategi pembelajarannya saya akan nanti menggunakan media pembelajaran yang menarik, kemudian juga menggunakan strategi pembelajaran di mana saya mengelompokkan peserta didik berdasarkan kecerdasannya yang mereka miliki. Oke, jadi yang pertama adalah menggunakan media pembelajaran, yang kedua adalah mengelompokkan sesuai dengan kecerdasan yang masing-masing gitu ya. Oh, berarti Ibu Intan ingin mencoba memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi ya. Pembelajaran yang memenuhi kebutuhan murid. Jadi murid butuhnya apa, Ibu coba fasilitasi di sana. Bagus, mudah-mudahan besok bisa terlaksana pembelajaran diferensiasinya. Dan sebagai tolak ukurnya gitu. Tolak ukurnya Ibu Intan bisa mengelompokkan itu berdasarkan apa tadi? Berdasarkan kecerdasan yang mereka miliki sebelumnya. Mungkin bagi anak-anak yang kelihatannya di dalam kelas itu mereka aktif, mudah bosan jika belajar hanya duduk aja, mereka berarti dikelompokkan untuk yang kinestetik. Kemudian bagi yang suka menggambar, yang mudah bosan kalau jika hanya mendengarkan suara aja, dia suka coret-coret seperti itu, kita bisa kelompokkan ke yang suka menggambar. Kemudian bagi yang suka mengamati, kemudian mendengarkan, kita juga bisa mengelompokkan, saya bisa mengelompokkan di auditori. Untuk selanjutnya, tadi kan area pengembangannya sudah yang ingin Ibu capai, kalau lebih sini ada 3 nih ya, mengamati pembelajaran, kartu gambar, dan juga permainan gitu. Nah, kira-kira ukuran keberhasilannya itu apa saja? Pembelajaran itu bisa dikatakan berhasil menurut Bu Intan seperti apa nanti? Menurut saya kalau tolak ukur pembelajaran yang berhasil atau tidak itu diantaranya ya peserta didik mampu menceritakan kembali berdasarkan imajinasinya setelah mereka mengerjakan lembar kerja peserta didik tentang cerita fabel itu sendiri. Kemudian peserta didik juga mampu menggali informasi yang ada pada cerita fabel tersebut. Oke, jadi mengenai informasi dan juga bercerita kembali gitu ya.
Itu ukuran keberhasilan menurut Ibu. Terus pendukungnya tadi udah Ibu siapkan media pembelajaran gitu ya. Terus gambar-gambar hewan. Terus tentunya ada LKPD di sana juga kan? Oke. Untuk selanjutnya ke proses pembelajarannya. Itu kira-kira tujuannya atau ukuran keberhasilannya kan sudah tuh. Nah, untuk mencapai ke sana tentunya kan ada prosesnya nih. Nah, dalam proses pembelajarannya Ibu Intan tadi sampaikan akan memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi gitu ya. Bagaimana bentuk diferensiasinya? Setiap kalau kan saya telah membagi anak-anak tersebut berdasarkan observasi yang telah saya lakukan menjadi 3 kelompok. Anak yang suka yang memiliki kecerdasan kinestetik, kemudian yang suka menggambar, gaya belajarnya. Kemudian saya membuat media pembelajaran itu sesuai dengan kecerdasan yang mereka miliki masing-masing. Misalnya jika anak itu memang suka mendengarkan, mendengarkan itu maka saya sediakan video pembelajaran. Lalu jika anak itu suka menggambar, saya akan memfasilitasi peserta didik untuk menggambar. Lalu jika anak itu memang mudah bosan jika hanya duduk saja mendengarkan, dia juga saya fasilitasi untuk kegiatan pembelajaran berupa permainan. Oke, jadi ada diferensiasi di sana ya, baik secara kontennya, prosesnya berbeda-beda, produknya nih tadi nih, kira-kira produknya mau berbeda juga kan nih? Iya Pak, rencananya seperti itu. Oke, rencananya produknya masing-masing kelompok, masing-masing anak ini berbeda ya. Apa contoh perbedaannya gitu? Perbedaannya misalkan Kelompok jika kelompok yang pertama ini dia bisa menceritakan kembali berdasarkan apa yang telah ia dengarkan. Kemudian kelompok yang kedua ini produknya dia bisa menceritakan kembali berdasarkan gambar yang telah ia buat. Kemudian kelompok yang ketiga mereka bisa menyampaikan atau melaporkan informasi berdasarkan cerita yang telah dia baca. Oke, jadi yang satu bisa ada 3 lah intinya ya, 3 produknya, 3 diferensiasi produk yang Ibu ingin harapkan. Besok saya ingin lihat secara langsung, mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik semuanya gitu Bu Intan ya. Oke, dan satu lagi mungkin ada yang belum juga, yaitu penilaiannya. Tentunya dari produk tadi Ibu akan ambil penilaiannya seperti itu gitu ya. Jadi proses penilaiannya berdasarkan produknya tadi ya? Atau berdasarkan proses juga? Berdasarkan produk yang mereka hasilkan. Oke. Betul, sebaiknya juga tidak hanya pada produk tapi juga pada prosesnya juga. Jadi nanti ditambahin juga di RPP-nya teknik penilaiannya, penilaian sikapnya, bagaimana sikap anak tersebut, terus penilaian sikap sosialnya, bagaimana ketika berinteraksi dengan temannya begitu. Jadi bisa ditambahkan lagi untuk observasi anaknya seperti itu. Itu untuk teknik penilaiannya. Dan yang terakhir, saya juga sudah baca di RPP Ibu, ini cukup bagus. Ibu akan memberikan mindfulness seperti itu ya, mindfulness atau kesadaran penuh kepada anak-anak sebelum memulai pembelajaran. Jadi bagaimana anak-anak itu sadar, siap secara mental dan juga psikisnya gitu untuk mengikuti pembelajaran Ibu. Ibu menggunakan teknik stop gitu ya, stop, take breath, and then observe and process gitu ya. Itu insya Allah besok akan Ibu lakukan gitu ya. Oke, itu saja. Kira-kira sudah sepakat dengan poin-poin tersebut? Dari tujuan pembelajarannya, aktivitas pengembangannya, tolak ukurnya seperti apa, tadi sudah Ibu sampaikan dan saya setuju aja dengan apa yang tadi Ibu sampaikan. Mudah-mudahan besok bisa terlaksana dengan baik seperti itu Bu ya. Oke, mungkin ada yang ingin Ibu sampaikan lagi terkait rencana besok pembelajarannya? Cukup ya. Untuk durasinya berapa lama besok kira-kira? 2 JP ya, 2 JP berarti 2 kali 35 menit, 70 menit ya. Oke, mudah-mudahan cukup waktu 70 menit untuk memberikan pembelajaran yang bermakna bagi murid, sehingga murid-murid itu merasakan pembelajaran yang Ibu nanti akan sampaikan kepada mereka. Terima kasih Bu Intan bisa ngobrol bareng hari ini. Sekali lagi mudah-mudahan besok bisa terlaksana dengan baik. Oke, terima kasih Bu Intan. Selamat pagi. Oke. Semangat pagi.
berapa ya ini ya? Kelas 2 D ya. Oke, hari ini ada yang spesial. Pak Rahman pengen ikut belajar deh sama anak-anak kelas 2D. Boleh ya, pengen Pak Rahman belajar? Terima kasih. Nanti silakan dilakukan sama Ibu Intan. Pak Rahman pengen duduk di belakang, ikut belajar bersama kalian. Oke, sekarang
pun sangat tenang. Hingga suatu ketika, ada seekor hewan yang selalu heboh dan berisik. Ternyata suara berisik itu berasal dari dalam langkah si kelinci. Si kelinci selalu berlari mengelilingi hutan, dan hal itu dilakukannya hampir setiap hari. Semua hewan di hutan telah ditantangnya, namun tidak ada satupun yang dapat mengalahkan kecepatannya dalam berlari. Lama sekali kau rubah. Aku sampai mengantuk menunggumu dari tadi. Karena selalu menang, si kelinci itu berubah menjadi sombong. Ia merasa yang paling cepat dan pintar di hutan itu. Pada suatu pagi, kelinci mengumpulkan semua hewan dan membuat pengumuman. Aku akan memberikan sebuah kancing emas bagi siapapun yang mampu mengalahkanku berlari hingga ke ujung telaga. Jawaban dari semua hewan sudah bisa ditebak. Kamu berani? Tidak. Monyet, kau mau menerima tantanganku? Tidak, terima kasih. Atau kau semut, kau mau menerima tantanganku? Enggak, dengerin saja. Ternyata anakku semua. Aku memang yang terhebat di hutan ini. Tiba-tiba, Aku akan menerima tantanganmu, kelinci. Tak kusangka si kura-kura yang berani melawan raja lari ini. Baiklah, persiapkan kekalahanmu besok pagi, kura-kura. hari perlombaan yang telah ditentukan pun akhirnya tiba. Semua hewan telah berkumpul untuk menonton pertandingan antara si kelinci dan si kura-kura. Bendera tanda dimulainya pertandingan telah diangkat oleh monyet. Siap, 3, 2, 1, mulai. Kelinci langsung melesat begitu bendera diturunkan, meninggalkan kura-kura yang berlari dengan pelan. Selamat tinggal, lamban. Kura-kura tersenyum sambil terus berlari. Ia tidak menanggapi ejekan si kelinci. Semua hewan mendukung kura-kura. Dalam sekejap, kelinci sudah hampir mencapai garis finish. Lambat sekali si kura-kura itu. Pasti akan sangat menyenangkan jika kemenanganku dilihat oleh banyak penonton. Kura-kura juga harus melihatnya. Tapi ia masih tertinggal jauh di belakang. Aku tunggu di sini dulu deh. Selain menunggu si kura-kura, kelinci memutuskan untuk beristirahat di bawah pohon yang teduh. Hingga akhirnya ia tertidur. Angin yang berhembus membuatnya kian terlelap. Tanpa ia sadari, si kura-kura sudah hampir sampai di garis finish. Kura-kura terlihat terlelap, namun ia tetap semangat untuk menyelesaikan perlombaan ini. Semua hewan berteriak dengan semangat kepadanya. Sorak-sorai para pendukung kura-kura membuat kelinci terbangun. Kura-kura, kapan dia melewatiku? Kelinci langsung berlari mengejar, namun ia terlambat karena saat itu kura-kura telah sampai di garis finish. Bersorak kegembiraan. Apa? Aku kalah oleh kura-kura yang lambat. Ini tidak mungkin. Kelinci ragu-ragu saat mendekati kura-kura. Ia merasa malu dan masih tidak percaya karena kalah oleh kura-kura. Aku akui, aku kalah dari kura. Aku terlalu meremehkanmu. Ini kancing emas yang kujanjikan. Tidak usah kelinci, simpan saja kancing emasmu itu. Aku hanya minta satu hal saja, yaitu berhentilah mengejek hewan lain. Iya, maafkan aku. Pertandingan ini telah menyakitkanku. Aku tidak akan sombong lagi. Semua hewan yang kelinci Oke, terima kasih
sombong. Sekarang pertanyaan yang terakhir, kita mau nanya, kalau kalian tadi menyimak, pasti bisa jawab. Pesan moral atau pesan yang terdapat dari cerita yang telah kalian dengarkan tadi apa sih? Coba angkat tangannya ya, Revan. Tidak boleh sombong. Kenapa tidak boleh sombong? Jadinya apa? Padahal pura-pura kan larinya lambat tuh. Tapi yang menang kelinci, tapi yang menang pura-pura. Apalagi kira-kira selain tidak boleh sombong, apalagi pesan moralnya? Jangan meremehkan orang lain. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Revan. Oke. Sekarang Wintan mau ke kelompok Afan. Wintan punya gambar. Kira-kira siapa yang bisa mengimajinasikan gambar yang telah Wintan berikan? Oke, Wintan bagikan dulu gambarnya ya. Dia dari Sabar ya, anak soleh ya. Oke, yang sudah dapat semua gambarnya sekarang diamati gambarnya. Dan dilihat gambarnya semuanya. Di situ ada gambar apa aja sih? Di situ ada gambar apa aja? Hewan apa aja? Ya, kelinci sama kura-kura. Sekarang Bu Isa mau tanya, ada nggak yang bisa menceritakan kira-kira di gambar yang pertama ini ceritanya tuh seperti apa? Ada yang bisa menceritakan? Kira-kira nih kelincinya lagi ngapain, kura-kuranya lagi ngapain? Ada yang bisa menceritakan? Ya, Barka? Enggak. Oke, kelincinya mengajak kura-kura untuk apa? Oke, pintar. Ada lagi sekarang gambar yang kedua. Coba dilihat di situ ada gambar kelinci dan kura-kuranya lagi ngapain? Siapa yang bisa menceritakan kira-kira kelinci dan kura-kuranya lagi ngapain apa? Siap-siap untuk balapan. Balapan apa? Lomba? Oke, pintar. Selanjutnya gambar yang ketiga. Coba dilihat gambar yang ketiga, ada kelinci sama kura-kuranya di bawah pohon itu lagi ngapain? Siapa yang bisa menceritakan dia? Mari. kelinci tertidur pulas dan dia tidur dulu di pohon dan pura-pura sampai di garis finish. Oke, pintar. Untuk gambar yang terakhir nih, gambar yang terakhir. Ini ada di garis finish. Siapa yang bisa menceritakan? Ayo. Ya, Nazera. Hah? Sendiri. Ayo, Mas Soleh sendiri. Oke, iya Nazera. Mandinya di bawah kan? Iya, Mas. Menang di garis
Apa ya Bu? Kan berbagi belum? Ibu, saya boleh yang jawabannya. Ya nanti boleh ganti-gantian. Oke, udah siap? Oke, kita buka dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Aku saya Terbang bukunya ini. Mana judulnya ditempel dulu? Ya ditempel. Ya
semuanya mungkin besok kita bisa ngobrol kembali terkait bagaimana hasil observasinya. Oke, baik Pak. Terima kasih. Yuk, mari kita bantu. Assalamualaikum Bu Intan. Salam Pak Roman. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat ya? Ya. Alhamdulillah. Anak-anak bagaimana hari ini? Apakah masuk semuanya? Ada beberapa yang tidak masuk karena sakit. Ya. Jadi, cuma 1-2 orang aja. Dua siswa. Dua-duanya sakit. Iya. Dapat informasi dari orang tua. Dari orang tua, biasanya orang tua menghubungi melalui grup WhatsApp. Jadi semuanya anak-anak tahu. Anak yang sekarang sakit. Iya betul Pak. Dan sekarang anak juga sudah pulang ya. Sudah. Jadi bukan sudah tidak ada kelas lagi. Anak-anak sudah pulang sekolah. Terima kasih bisa ngobrol bareng ini sama saya terkait hasil observasi kemarin. Kemarin kan kita hari Senin saya sudah melakukan observasi di kelas di Bu Intan. Ketika Bu Intan mengajar, saya mengamati bagaimana Bu Intan mengajar. Bukan begitu ya? Iya betul. Ya, kemarin Bu Intan saya amati sedang mengajar pelajaran bahasa Indonesia. Iya benar. Nah, sebelum lebih lanjut nih, nanti kan percakapan kita tidak terlalu lama, hanya singkat, kurang lebih sekitar 10 atau 15 menit saja. Nah, dari percakapan singkat ini, kira-kira tujuan apa yang ingin Ibu Intan peroleh dari percakapan ini? Tujuan saya itu saya harapkan dari setelah melakukan observasi di kelas saya, yang saya harapkan adalah saya dapat tahu bagaimana pembelajaran saya di kelas supaya nantinya akan menjadi evaluasi bagi saya ke depannya bahwa saya dapat untuk kemarin hari Senin yang lalu itu saya menggunakan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi. Kedepannya jika saya menggunakan itu baiknya apakah yang kemarin itu sudah baik atau perlu ada evaluasi dari Bapak untuk pembelajarannya supaya kedepannya itu tujuan pembelajaran yang saya akan sampaikan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi itu dapat tercapai. Jadi tujuan yang ingin Bu Intan harapkan adalah Bu Intan mendapatkan umpan balik atau evaluasi dari hasil pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin di hari Senin seperti itu ya. Oke, itu tujuan kita evaluasikan nanti ya. Yang kedua dari Bu Intan sendiri sebelum saya lebih lanjut, saat anak pembelajaran itu kira-kira menurut Bu Intan apa hal baik yang sudah dilakukan? Baik yang saya lakukan ketika saya melaksanakan pembelajaran diferensiasi tersebut, saya mengelompokkan anak-anak berdasarkan kecerdasannya masing-masing. Ada yang suka mendengarkan, ada yang suka melihat gambar, ada juga yang bergerak. Untuk hal itu kan saya juga memberikan media pembelajaran yang berbeda-beda sehingga tujuan saya adalah bagi anak yang mungkin kesulitan dalam belajar, misalnya anak itu ternyata anak itu memang sukanya itu menggambar tapi dia tidak suka mendengarkan, mudah bosan. Tujuannya supaya dia itu mudah untuk mengingat atau memahami materi yang saya berikan. Jadi kita sudah mencoba memenuhi kebutuhan murid seperti itu ya. Karena esensi dari pembelajaran berdifferensiasikan memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid. Dan kita itu coba lakukan dengan memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan mereka, sesuai dari daya belajar mereka gitu ya. Nah, itu tentunya sudah tercapai dan sudah dilakukan ketika melaksanakan pembelajaran. Alhamdulillah, saya juga cukup mengamati bagaimana proses Intan membagi mengelompokkan siswa, memberikan pembelajaran sesuai dengan karakter mereka, gaya belajar mereka, itu sudah dilakukan lakukan. Bagus sekali. Di samping itu sudah cukup bagus. Mungkin ada yang menurut Bu Intan masih kurang apa kurang bisa secara maksimal dilakukan? Apa kira-kira yang ibu lakukan secara maksimal? Yang belum saya lakukan secara maksimal adalah ketika saya mengkondisikan siswa, ketika saya memberikan lembar kerja seperti itu. Kadang ada masih ada siswa yang butuh perhatian ekstra seperti itu. Kemudian ada juga yang mungkin saya sudah jelaskan namun ada juga yang belum memahami.
belum maksimal di kemarin sih belum lakukan. Padahal saya pengen lakukan tapi karena ada corona jadi saya lupa dari dulu. Apakah ada yang seperti itu? Ada Pak. Saya rencananya ingin memberikan ice breaking seperti senam yang bikin mereka semangat gitu. Tapi saya lupa untuk melakukannya. Iya, terlewat. Kemarin ya saya bisa melakukan mindfulness menggunakan teknik stop itu sebenarnya itu ya sudah dilakukan satu bulan, sudah belajar untuk mengaplikasikan di kelas. Semua sedikit kita sharing sebelumnya terkait mindfulness ini ya, soal itu sudah lakukan terus kita bagaimana mempersiapkan memang itu berubah. Nah dari itu yang sudah dilakukan, saya juga mengamati bagaimana kelas ibu dalam mengelola kelasnya. Anak kelas rendah dengan karakternya macam-macam, lagi happy-nya buat belajar itu ya, sehingga semua aktif kayak mau terlibat dalam belajar. Tapi ada satu catatan khusus dari saya sebagai masukan juga. Ketika ibu memberikan kesempatan presentasi, ya itu bagaimana prosesnya yang dilakukan? Untuk presentasi itu karena saya khawatir waktunya tidak cukup, jadi saya hanya memberikan satu kelompok belajar itu satu sampai 2 siswa aja Pak. Jadi saya kan kalau ada kelas kecil itu kan banyak yang mau gitu Pak, sedikit sekali. Jadi saya kadang di situ juga sih kurangnya saya kurang memberikan kesempatan bagi siswa yang ingin maju ke depan. Jadi fasilitasi. Itu beberapa hal yang sudah diberikan sendiri identifikasi kekurangan dan baiknya kekurangan dari pembelajaran yang sudah dilakukan. Sekarang jika besok melakukan pembelajaran lagi yang berinvestasi, apa rencana ibu untuk menciptakan pembelajaran yang lebih sesuai apa yang ibu mau dalam memfasilitasi siswa sendiri anak lebih kemampuan? Apa rencana ibu? Rencana saya akan mempersiapkan rencana pembelajaran yang lebih matang. Kemudian saya juga saya akan merancang pembelajaran itu lebih matang lagi supaya saya itu bisa memfasilitasi peserta didik, kemudian menyampaikan tujuan yang akan saya sampaikan ke anak-anak dengan baik gitu Pak. Entah itu dari media pembelajarannya, kemudian cara saya mengisikan kelas, kemudian saya memberikan ice breaking yang tepat. Bagus rencana yang akan ibu lakukan di kemudian hari terkait pembelajaran di kelas ibu seperti itu. Mudah-mudahan bisa tercapai. Saya yakin itu tercapai karena kan tidak tentu sulit ya. Saya yakin ibu bisa melakukan rencana-rencana ibu yang ibu akan lakukan di kemudian hari ketika masalah pembelajaran di kelas. Kita sudah di akhir obrolan kita nih berikan. Kira-kira nih sebelum tadi kita ngobrol dengan saya, kualitas pembelajaran yang diberikan itu kalau dikasih mendapatkan tentang nilai dari 0 sampai dengan 10, kira-kira yang kita bisa memberikan nilai berapa untuk proses pembelajaran ini? Yang sudah dilakukan di angka 8, bagus ya, 15 dari 8. Nah, dari angka 8 itu gimana perbaikan ya? Kira-kira berapa lagi apa yang ingin dicapai dari angka 8 atau kamu naik tentunya naik ya? Berapa di angka berapa? Di angka 9. 9. Dan yang ini 1. Nggak apa-apa. Yang penting meningkat secara bertahap dari 8 ke 11 sudah meningkat. Itu komitmen ibu untuk meningkat level kualitas pembelajaran. Terima kasih. Mudah-mudahan semua yang ingin dilakukan akademi komitmen ibu naik meningkat kualitas pembelajaran yang tercapai. Terima kasih Bu Intan dan saya akhiri sesi. Apa yang ingin Bu Intan sampaikan terkait hasil kesempatan hari ini? Saya ingin mengucapkan terima kasih juga karena saya telah diberikan sebelumnya dari sebelum dilakukan observasi pun saya juga sudah diberikan diberitahukan terkait apa itu pembelajaran berdiferensiasi, kemudian bagaimana, terus diberitahu juga cara supaya anak-anak itu lebih fokus pakai ice breaking yang seperti
penerapan pembelajaran berdiferensiasi juga membantu sekali untuk saya, karena apalagi bagi siswa-siswa yang mungkin membutuhkan perhatian lebih gitu kan, apalagi kalau misalnya memang kan anak itu kan berbeda-beda cara gaya belajarnya gitu, ada yang baca cuma ini kemudian itu anak-anak terbantu sekali. Terima kasih Bunda. Mudah-mudahan obrolan singkat ini memberikan manfaat buat Bunda khususnya pada saya pribadi, bisa berbagi lagi, dan Bunda juga nanti bisa berbagi nih kepada teman-teman yang lain terkait bagaimana penerapan pembelajaran berdiferensiasi ataupun pembelajaran sosial emosional. Terima kasih Bunda atas waktunya. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Jika ada yang ingin disampaikan, saya siap insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum.